Baik, perkenalkan nama saya Konstansia Olivia dari Prodi Manajemen Universitas Tanjung Pura. Saat ini saya akan menjelaskan tentang 3 kasus yang melakukan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah Garuda Indonesia. Semuanya berawal dari laporan keuangan Garuda untuk tahun buku 2018, yang mana dalam laporan tersebut Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dolar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah dalam asumsi kurs pada saat itu 14.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Angka ini sangat melonjak tajam dibandingkan dengan tahun 2017 lalu yang mengalami kerugian sebesar 216,5 juta US dollar. Namun laporan tersebut menimbulkan polemik lantaran 2 komisaris Garuda Indonesia, yakni Hairal Tanjung dan Doni Oskaria, yang pada saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan Member of BDO International. Kemudian di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan Member of BDO International. Kantor Akuntan Publik merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia. Persero yang menuai polemik meskipun sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kementerian Keuangan masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Otoritas Jasa Keuangan meminta Bursa Efek Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain Otoritas Jasa Keuangan, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pada tanggal 3 Mei 2019, Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh 2 komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi. Kisruh laporan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aeroteknologi. Pasalnya Mahata adalah sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal yang tidak lebih dari 10 miliar, dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan hutang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askara Danadiputra mengatakan latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang diteken pada tanggal 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.940.000 US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu,
28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahathir. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. Kantor akuntan publik ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIAA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak kantor akuntan publik, disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan otoritas jasa keuangan terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan kepada kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Bursa Efek Indonesia selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari otoritas jasa terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan otoritas jasa keuangan, namun Bursa Efek Indonesia belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2019, setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni akuntan publik Kastner Sirumapea dan kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, otoritas jasa keuangan juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk bayar denda sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang akan diberikan otoritas jasa